BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki segala sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka, serta untuk mempersiapkan dasar negara dan struktur pemerintahan. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang dari saya, Dr. Rajiman. Dengan ini menyatakan sidang ini dibuka kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat. Saya punya usul. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan hubungannya Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, Indonesia sangat perlu dasar negara yang mengukuhkan seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan Swift. Kita negara Indonesia sangat akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan semua pihak. Menurut saya mengenai dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut sebagai dasar dan asas NKRI yang meliputi: pertama, peri kebangsaan; kedua, peri kemanusiaan; ketiga, peri ketuhanan; keempat, peri kerakyatan; dan terakhir, kesejahteraan sosial. Bun Jamin, saya akui, saya hargai kata-kata Anda luar biasa. Tapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang bermayoritaskan Islam, maka dari itu Indonesia harus berlandasan Islam. Apa Anda tidak dengar? Kami membutuhkan dasar negara, bukan kepentingan Anda saja yang dibutuhkan. Saudara, jika akan dilakukan seperti ini, kita tidak akan bisa menemukan dasar negara kita. Cukupnya rapat untuk hari ini dan dilanjutkan besok hari. Pada sidang rapat hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan rapat kemarin karena kita belum mendapatkan kartu yang kuat. Saya dengarkannya dapat dari jam. Maka itu laporan kasus kemarin akan ditanyakan oleh Pak Dito. Saudara sekalian, rapat kemarin kita telah melakukan bulan kegiatan kami poin yang ingin Jadi apakah saudara memiliki pendapat lainnya? Saudara-saudara, saya pikir tidak ada gunanya lagi untuk mempersalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya bertuju pada satu Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu masih banyak permasalahan yang mendesak dan penting untuk kita bahas. Saya akan menyampaikan pendapat tentang perumusan dasar negara. Yang pertama, ketuhanan; yang kedua, kekeluargaan; yang ketiga, keseimbangan lahir batin; yang keempat, musyawarah; yang kelima, keadilan rakyat. Terima kasih. Maka ada pertanyaan lainnya, jika tidak rapat akan dari besok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara sekalian, kita semua sudah berkumpul selama 3 hari. Untuk membahas dasar negara, kita belum memastikan dasar negara Indonesia sejak kelompok berpaku kepada kelompok masing-masing dan kepentingan masing-masing.
Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang berarti satu bangsa Indonesia, dua internasionalisme atau kemanusiaan, tiga mufakat atau demokrasi, empat kesejahteraan sosial, lima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua, kita harus punya manusia, yaitu Tuhan, tapi bukanlah Tuhan yang berdasarkan satu agama saja. Sangat universal dan bisa diterima di semua kalangan masyarakat, sekalian yang mempercayai masing-masing agama, yaitu yang saya beri nama Pancasila, dan kita bisa melantangkan sebagai bangsa merdeka. Merdeka! Setelah BPUPKI menyelesaikan sidangnya, Jepang membubarkan badan tersebut dan membentuk lembaga baru, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Soekarno. Kita dipanggil untuk membentuk badan baru ini, PPKI. Tugasnya tidak kecil, kita harus mempersiapkan kemerdekaan secepat mungkin. Setuju. Jepang sudah mulai melemah. Situasi Asia berubah cepat. Jika kita tidak bergerak sekarang, kesempatan bisa hilang. Sebelum kita menentukan langkah, izinkan saya menegaskan, PPKI bukan sekedar lanjutan BPPKI. Ini lembaga yang harus benar-benar menyiapkan bentuk negara, pemerintahan, sampai UUD-nya. Kita sudah merumuskan UUD secara garis besar, namun masih ada penyesuaian yang harus disempurnakan, terutama soal sistem pemerintahan dan kewenangan presiden. Merdeka saja tidak cukup. Negara harus berdiri dengan fondasi yang kuat. Kita perlu menyepakati hal-hal ini. Pertama, bentuk negara. Kedua, bentuk pemerintahan. Ketiga, tentukan wilayah kekuasaan. Keempat, hak kewarganegaraan. Terakhir, kedaulatan rakyat. Kami dari golongan muda berharap perjuangan ini tidak ditunda-tunda. Rakyat sudah siap, jangan sampai Jepang mengalahkan keputusan kita. Soekarni, kami mengerti, tapi kita harus berhati-hati. Jepang masih ada di sini. Kami tidak boleh gegabah agar tidak berakibat buruk bagi rakyat. Namun, kita sepakat. PPKI harus segera menyusun langkah final menuju kemerdekaan. Bahkan, bila Jepang meruntuh hari ini, kita harus siap berdiri sendiri besok. Kita rumuskan struktur pemerintahan, sementara seorang presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri. Selain itu, pembagian wilayah harus jelas. Dan yang tak kalah penting, kita harus menjaga persatuan. Jangan sampai setelah merdeka, negara ini terpecah. Baik, kalau begitu, saya sahkan bahwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mulai bekerja saat ini. Dengan ini, kita nyatakan, PPKI resmi berdiri. Kita siapkan kemerdekaan Indonesia. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan dalam mengemban amanah besar ini. Dengan terbentuknya PPKI, langkah Indonesia menuju kemerdekaan semakin jelas, namun perjuangan belum selesai. 16 Agustus 1945, setelah perdebatan panjang dengan golongan muda, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Di tempat inilah masa depan bangsa dipertaruhkan. Bung Karno, Jepang sudah menyerah. Kalau kita tidak proklamasi sekarang, bangsa lain akan menganggap kemerdekaan kita pemberian dari Jepang. Kami tidak ingin Indonesia terlambat mengambil kesempatan. Kalian pikir saya takut? Saya sudah siap mati untuk republik ini. Tapi keputusan besar harus matang, jangan tergesa-gesa. Kita harus hati-hati. Proklamasi tanpa dukungan pemimpin lain bisa membuat rakyat bingung. Kalau menunggu terus, kapan merdekanya, Bung? Kita di sini berharap Bung Karno memimpin, bukan menunda. Kalian, anak muda bersemangat, itu bagus. Tapi saya tidak ingin rakyat jadi korban karena salah langkah. Bangsa ini sudah terlalu lama dijajah. Kalau memang ini sudah waktunya, jangan biarkan kesempatan itu hilang, Bung. Baik, jika memang di Jakarta para pemimpin setuju, kita proklamasikan besok pagi. Itu yang kami tunggu, Bung. Bung Karno, Bung Hatta, Laksamana Maeda menjamin Jepang tidak akan membawa proklamasi. Kalian diminta untuk segera kembali ke Jakarta. akhirnya ada kejelasan. Baik, kita kembali. Kita siapkan teks proklamasi malam ini juga. Terima kasih, Bung, karena akhirnya percaya pada suara rakyat. Kita berbeda pendapat, tapi tujuan kita sama. Indonesia merdeka.
Dari rumah kecil di Rengas Dengklok, inilah tekad diputuskan. Malam itu juga, teks proklamasi dirumuskan. Dan keesokan harinya, Indonesia lahir. Kita harus siap. Segala naskah kemerdekaan sudah selesai. Segala persiapan telah matang. Peristiwa setelah Rengas Dengklok adalah persiapan dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah kembali dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta bersama para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Lalu, pembacaan teks tersebut dilakukan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta.